Ya, lanjut. Tadi sampai. Nah, apakah algoritma greedy itu, apakah untuk masalah penukaran uang ini, greedy selalu menghasilkan solusi optimum? Jawabannya adalah tidak selalu. Ya, tidak selalu. Contoh yang pertama tadi itu dia selalu menghasilkan solusi optimal. Maaf, kok selalu. Yang contoh tadi adalah kebetulan dia menghasilkan solusi optimum. Ya, dia menghasilkan solusi optimum. Contoh yang tadi ya, Rp32. Tetapi ternyata greedy ini tidak selalu menghasilkan solusi optimum untuk masalah penukaran uang ini. Bergantung pada koin mata uang yang digunakan. Jadi sebenarnya adalah bergantung pada koin-koin Anda yang ada di dalam laci itu, satuannya, dan juga jumlahnya ya. Misal yang Rp1 Anda punya 10, yang Rp5 punya 4, ya gitu-gitu ya. Nah, itu bergantung pada itu sebenarnya. Oke. Nggak selalu ya. Tapi kalau misal kita apa itu namanya, anggap aja misal ya, bahwa jumlah koin mata uang tiap mata uang itu jumlah setiap koin ya, setiap koin mata uang itu tidak terbatas. Biasanya kalau penukaran mata uang yang dengan satuan-satuan rupiah ya, yang sekarang katakanlah itu selalu menghasilkan solusi optimal kalau itu. Ya sebenarnya tergantung pada satuan-satuan mata uangnya sih sebenarnya. Jika asumsinya tidak terbatas ya. Padahal kan sekali lagi dalam kenyataannya kan terbatas. Seperti yang tadi saya misalkan Anda menjual bubur ayam yang ada di dalam laci itu kan jumlah Anda kan terbatas, jumlah koinnya gitu ya. Ya oke. Tapi yang paling berpengaruh memang yang satuan mata uangnya itu sebenarnya yang ada di dalam laci Anda itu. Oke, sistem penjadwalan. Ini mungkin nanti bisa Anda pelajari, ini gampang kok ini ya. Seperti pada greedy ya, ini gini ya. Misal sebuah server benar seseorang yang ada multiplier untuk pelanggan ditetapkan sebenarnya untuk pelanggan membutuhkan waktu TI. Tujuan utama adalah memaksimalkan ini ya, mirip ini penjumlahan ini dimaksimalkan ya. Sorry, kok dimaksimalkan, diminimumkan, maka nah ini ya, misalnya ada contoh di sini ya. Maka urutan pelayanan yang mungkin adalah ya oke, coba Anda baca sendiri ini ya, ini gampang. Atau besok kalau ada waktu ya saya ini lagi, saya singgung yang ini. Tapi coba Anda baca sendirilah, Anda pelajari itu mudah itu. Nah, karena ini banyak nanti di greedy, jadi saya coba yang lain yang lebih kita meningkat, yang sedikit lebih kompleks. Nah, ini ke sifat dari greedy sendiri ya. Pada setiap langkah masukkan pelanggan. Oh ini sorry ini masih masalah itu penjadwalan ya. Oke, saya melangkah ke yang knapsack problem ya. Silakan Anda baca sendiri yang untuk penjadwalan ya, itu sering sekali keluar ya di ujian. Kalau keluar di ujian artinya nggak masuk di ujian ya. Keluar di ujian tapi nggak masuk. Atau milih masuk di ujian ya. Kalau masuk di ujian berarti nggak keluar di ujian. Ya intinya itu biasanya ada di ujian, masalah penjadwalannya. Mudah kok itu. Tetap Anda pelajari loh ya, bukan berarti Anda jangan menggantungkan yang saya terangkan aja. Saya kan ini waktu terbatas, saya nggak bisa menjelaskan banyak. Semua itu nggak bisa. Sebaiknya Anda baca sendiri, Anda belajar sendiri juga gitu, bukan berarti harus mengandalkan yang ada di kuliah. Kan sudah ada ininya, slide-nya, materinya sudah ada. Bukunya pun juga sudah saya kasihkan ya di LMS ya. Oke. Diberikan N, ini masalah 01 knapsack yang kemarin kita bahas ya. Diberikan N buah objek dan sebuah knapsack dengan kapasitas maksimal W. Setiap objek, nah sekarang notasinya W, kalau sebelumnya notasinya K ya. Setiap objek memiliki properti bobot, WI, dan keuntungan TI ya, seperti kemarin ya.
Solusi permasalahan kita selesaikan, kita representasikan dalam bentuk tabel seperti ini. Oke, seperti kemarin ya. 1 itu artinya objek I itu masuk ke dalam knapsack, 0 itu artinya objek I tidak masuk ke dalam knapsack. Oke, ini masih seperti kemarin. Ini yang fungsi objektif, fungsi kelayakan. Ya, seperti kemarin yang kita bahas kemarin. Exhaustive saja, ini tadi yang menjadi PR saya ya. Oke lah. Nah, sekarang ini. Pendekatan greedy pada 01 knapsack problem. Oke. Ya. Oke, sekarang udah mulai masuk ya, tune in lagi. Masukkan objek satu persatu ke dalam knapsack. Sekali lagi objek dimasukkan ke dalam knapsack, objek sekali. Jadi begitu objek itu dimasukkan ke dalam knapsack, objek tersebut tidak bisa dikeluarkan lagi. Ini adalah prinsip di dalam greedy. Ya. Karena di dalam greedy itu kalau kita sudah melakukan sebuah keputusan, maka keputusan itu tidak bisa dirubah lagi. Itu greedy seperti itu ya. Nah, ya seperti kalau misal Anda ngerjain soal kalau pengen cepat itu kan, ya Anda cari yang paling mudah dulu ya, kan itu ya. Pada setiap langkah Anda cari soal yang paling mudah. Bagaimana menentukan paling mudah? Itu heuristik Anda. Heuristik Anda sendiri. Ya, itu heuristik Anda sendiri. Bagaimana menentukan soal yang paling mudah? Misal, soalnya yang pendek-pendek, itu heuristik Anda seperti itu. Itu yang nanti Anda pilih duluan. Dengan asumsi soal yang pendek itu nanti yang paling mudah. Oke, selesaikan short gitu ya. Jadi sekali Anda pilih itu nanti Anda kerjakan, Anda nggak boleh terus, nggak jadi baru dikerjakan separuh gitu. Nanti akan membuang waktu gitu ya. Kalau udah dipilih itu ya selesaikan gitu. Itu prinsip greedy ya. Nah, setelah itu pilih lagi soal yang paling mudah di antara yang tersisa. Cari yang paling pendek lagi katakanlah gitu. Kerjakan, selesai. Pilih lagi yang paling mudah. Nah, gitu ya, selesai, pilih lagi yang paling mudah lagi. Nah, tujuannya apa? Anda bisa mengerjakan soal sebanyak mungkin dari jumlah waktu yang ada, yang ditentukan. Kalau misal batas waktunya 1,5 jam, ya dalam waktu 1,5 jam Anda mengerjakan soal semaksimal mungkin, syukur-syukur seluruhnya. Ya, berarti cari yang paling mudah dulu kan gitu ya. Misal kalau Anda dikasih soal yang banyak sekali dan ketentuan dari dosennya itu adalah silakan Anda kerjakan soal yang ada ini semaksimal mungkin dari batas waktu yang saya tentukan. Nah, itu ya. Tapi memang nggak mungkin diselesaikan semuanya dalam batas waktu itu. Berarti Anda harus semaksimal mungkin kan gitu. Supaya Anda mendapatkan nilai yang banyak. Jadi Anda pilih yang paling mudah dulu kan pasti seperti itu. Nah, itu greedy ya. Ya, pokoknya yang paling mudah dulu, sekarang Anda pikirkan yang paling mudah dulu, yang berarti yang paling pendek soalnya misal gitu heuristik Anda. Walaupun belum tentu ya, bahwa soal yang pendek itu lebih mudah kan gitu. Tapi sekali Anda sudah mengerjakan satu soal, ya jangan terus ditinggal terus mengerjakan soalnya, nanti nggak ada yang selesai nanti malah, ini gitu ya. Itu greedy ya, gambaran paling gampang lah untuk Anda memahami greedy. Oke. Terdapat beberapa strategi greedy yang heuristik yang dapat digunakan untuk yang akan dimasukkan dalam knapsack, yaitu greedy by profit. Nah, ini ada 3 ya. Greedy by profit, greedy by bobot, greedy by density. Ya, ada 3 macam. Ini beda-beda strateginya. Tapi sama-sama ini strategi greedy ya. Sama, maksudnya beda-beda strategi itu beda-beda cara dalam fungsi seleksinya. Ini maksudnya fungsi, karena nyawanya itu di fungsi seleksinya dalam menentukan optimum lokalnya. Ini beda-beda dalam fungsi seleksinya. Maksudnya strategi masih greedy, tetapi ini menentukan fungsi seleksinya itu berbeda-beda. Yang pertama adalah ini aja dulu ya, greedy by profit dulu. Jadi pada setiap langkah, nah ini fungsi seleksi ya. Pada setiap langkah, knapsack diisi dengan objek yang mempunyai profit paling besar dulu. Wajar, masuk akal kan? Ini heuristiknya adalah gitu. Kenapa? Karena kita pengen, nah ini ya,
strategi memaksimalkan keuntungan dan memilih objek yang paling menguntungkan terlebih dulu. Masuk akal kan? Karena kita pengen memaksimalkan profit. Ya kalau gitu yang nilai profitnya paling gede itu yang kita masukkan dalam knapsack. Kalau misalnya contoh pencuri tadi, ya Anda misalkan, ya kalau Anda misalkan, ya Anda masukkan, kalau misalnya Anda pencurinya ya, tapi ini sebenarnya contoh yang jelek ya. Ya berarti si pencuri itu akan memasukkan yang apa ya, yang ada di dalam rumah itu yang paling mahal gitu ya. Yang paling mahal dulu. Wah kalau gitu masukkan mobil lah di dalam karung. Ya nggak muat, ya yang muat lah gitu ya, yang muat di dalam karung. Apa gitu kan concernnya karungnya gitu ya, muat atau tidak. Jadi masukkannya masih muat tapi yang harganya paling mahal kan gitu ya. Oh emas gitu ya. Emas pun macam-macam gitu ya. Ada emas Yanto, maksudnya apa tuh misalnya ada emas-emas yang ada di dalam lemari itu bisa bisa macam-macam kan gitu ya. Ya nilai-nilai emasnya orang yang paham kan tahu ya. Oh ini ada yang emas putih. Oh, ada emas putih, ada emas merah, emas polkadot. Nah ini yang kita pilih yang mana dulu. Kan emas putih biasanya lebih mahal ya daripada emas apa ya, emas biasa ya. Oke, ini ya. Jadi dipilih kalau misalnya Anda pindahan kos-kosan ya Anda pilih yang paling diperlukan bagi Anda gitu ya, yang nilai utilitasnya paling gede. Oh, komputer misal belum zaman laptop ya. Anda nggak punya laptop misal, oh kalau gitu komputer PC ini yang paling paling utilitas paling tinggi karena tugas saya sebagai anak kuliahan. Ini yang saya contohkan Anda pindahan kos kemarin itu ya. Ini yang dipilih duluan gitu ya. Baru kemudian yang nilai utilitas tinggi, oh kasur ya saya mau tidur di mana kalau nggak ada kasurnya. Tapi kalau Anda misalnya kasur nggak penting, Anda bisa cukup menggelar sarung, Anda bisa gitu tidur ya boleh, bisa Anda pilih yang lain gitu ya. Ya gitu ya. Oke, greedy by bobot, greedy by bobot ya ini maksudnya ya. Pada tiap langkah, knapsack diisi dengan objek yang mempunyai bobot paling ringan. Ini masuk akal, karena dia pengen memaksimumkan keuntungan dengan memasukkan sebanyak mungkin objek dalam knapsack kan gitu. Kalau misal dia dibatasi ya dengan bobot ya, bobot maksimum dari knapsack itu sekian yang bisa ditampung, ya berarti Anda pilih yang paling ringan dulu. Dengan Anda memasukkan objek-objek yang ringan, berarti kan nanti akan semakin banyak objek yang masuk dalam knapsack. Berarti profitnya lebih maksimum juga kan gitu ya. Contoh kalau yang dalam mencuri tadi ya pilih yang kecil-kecil gitu ya. Dengan kecil-kecil yang diambil berarti nanti objek yang masuk dalam karung itu banyak. Ada peniti di situ masukkan. Ada jarum pentul masukkan. Nah gitu ya. Jadi dipilih yang kecil-kecil dulu. Seperti demikian juga Anda gitu ya, pindahan kos-kosan ya Anda pilih yang kecil-kecil seperti nanti yang muat di dalam mobil Alia ya apa Ayla itu ya itu semaksimal mungkin, sebanyak mungkin. Berarti kan asumsinya nanti utilitasnya juga semaksimal mungkin. Tapi itu heuristik di sini ya. Apakah itu masih menjamin nanti utilitas yang paling tinggi yang masuk dalam mobil belum tentu juga. Tapi kan itu masuk akal gitu ya. Namanya juga heuristik gitu ya. Masuk akal kan. Dengan pilih yang kecil-kecil kan berarti kan gitu. Biasanya logikanya gitu ya. Justru biasanya gitu paling gampang gitu. Karena kalau menilai utilitas itu kan kadang kita bingung ya sudah pilih yang kecil-kecil aja masukkan. Ada bolpen, masukkan plung, masukkan dalam Ayla. Ada penghapus plung gitu ya. Nah, ini kan sebanyak mungkin barang yang masuk dalam mobil kan gitu ya. Nah, nanti diharapkan ya nanti akan memaksimalkan utilitas dari barang-barang yang masuk ke dalam Ayla tadi. Itu toh. Greedy by density ya. Density itu adalah nanti dihitung dari profit dibagi dengan bobot. Nah ini kan kita pengen sebenarnya adalah memaksimalkan keuntungan dengan memilih objek yang mempunyai keuntungan per unit berat terbesar. Artinya gitu ya. Kalau misalnya si pencuri tadi ya berarti dia milih barang yang kecil tetapi harganya mahal gitu kan. Jangan sampai peniti besi itu nanti karatan mau dijual harganya berapa gitu. Oke, barang kecil tapi kan nggak begitu berharga. Oke, cari barang yang kecil tetapi yang berharga. Oh ini ada emas putih cincin. Nah, oh ini ada berlian.
Walaupun kecil tapi ini harganya mahal lah gitu ya, di density. Oh, ini ada lemari triplek. Ya, ya dia udah gede harganya nggak begitu mahal ya nggak masuk kan gitu. Oke ya. Oh, ini ada kulkas lapis emas. Ya. Mahal, tapi kan gede. Ya gitu ya, jadi pemilih barang yang kecil tetapi mahal. Nah, intinya gitu ya. Demikian juga kalau Anda pindahan kos-kosan, pilih barang yang kecil tapi nilai utilitasnya itu yang tinggi bagi Anda seorang anak kos-kosan dan Anda mahasiswi juga gitu ya. Kalau saya sebut mahasiswa, maksudnya mahasiswi juga. Oke, nah ini algoritmanya bisa Anda baca nanti. Contoh ya, udah 3:30 ya. Nah ini contoh 01 knapsack dengan banyaknya item 4. Nah ini kapasitas maksimumnya 16. Ya ada 4 item. Ini masing-masing item punya bobot dan juga profit. Nah kita masukkan untuk masing-masing itu ya strategi greedy-nya ya, masukkan greedy by profit. Oke, ini coba dilihat dulu ya bagaimana cara membaca tabel ini ya. Kita punya 6, kita punya 4 item ya tadi. Ini kan ini ya item pertama 2, 3, 4, 6, 5, 10, 5. Ini ya bobotnya 6, 5, 10, 5. Ya ini item pertama 2, 3, 4. Ini kalau kita hitung density-nya ya, ini density. Cewek ya. Density, DNPI itu laki-laki, density. Ya, oke. Ini density-nya. Ini 12 dibagi 6, 15 dibagi 5 gitu ya. Bobot by profit, wage by profitnya. Kemudian inilah ya ini 01 itu adalah nilai XI-nya ya. Tadi kan XI gitu ya. Itu XI itu bisa 0, bisa 1, 0 tadi nggak masuk, 1 itu masuk ini ya. Oke, kita misal greedy by profit. Kita pilih yang greedy greedy. Kita pilih profit yang paling gede dulu. Profit paling gede itu adalah 50. Di sini berarti item 3. Jadi ini masuk. Ya, masuk. Itu apakah sudah kapasitasnya tadi berapa kapasitasnya? 16 ya. Bobotnya baru 10, berarti masih bisa dimasukkan lagi masukkan barang lagi atau item lagi. Pilih yang profitnya paling tinggi di antara yang sisa. 15, ya kan? Berarti item kedua masuk. Total bobotnya 15, ya. Oke, masih layak. Oke, kalau kita terus kemudian pilih yang maksimal dari yang tersisa. Berarti item 1, tapi item 1 sudah melebihi kapasitas maksimum karena kan 15 tambah 6 21 kilo. Batasnya 16 kilo kan? Ya, 16 kilo. Ya udah. Berarti item 2 dan 3. Item 2 dan 3 kalau di total nilai profitnya adalah ini 15 tambah 50, 65. Total bobotnya 10 tambah 5, 15. Jadi ini nggak melanggar kapasitas maksimumnya. Oke, kalau greedy by bobot itu kita pilih bobot yang paling kecil dulu. Oke, ini saya hapus ya. Mana susah. Oke, yang paling kecil dulu. Paling kecil dulu bobotnya. Bisa item 2, bisa item 4 ya. Item 2 dulu misal. Oke, dipilih. Nah, pilih ya item 2. Oke, lanjutnya ini kan baru 5, batasnya kan kapasitas maksimumnya 16. Oke, 5. Yang paling kecil lagi berapa? 5. Nah, pilihlah ini. Total 10, masih bisa. Coba mana yang lebih kecil lagi? Ini 16. Jadi totalnya 16 ya, item pertama ya. Totalnya ada 16. Udah kapasitas maksimum, tambah lagi ya sudah nggak bisa ya. Kapasitas maksimum. Jadi item 1, 2, sama 4.
total bobotnya 16, oke, nggak melanggar. Kalau total profit berarti 12 tambah 15, ini ya 27, 37. Oke, total profit. By density. Ya, ini saya hapus lagi. Erasure. Oke, by density. Density dilihatnya ini ya. Si density ini ya. Den by. Nah, oke. Kita pilih yang density-nya yang besar dulu atau kecil dulu kalau density. Density itu bobot per profit. Yang kecil dulu ya. Ya, ini kan jadi kalau apa tuh? Tapi ini PI per WI harusnya. Ini kok WI per kalau PI per WI itu harusnya lebih besar dulu, tapi ini kok WI per WI ya. Oh, salah. Salah nulis ini. Harusnya apa? PV. Pantesan. Jadi ini kalian pilih yang paling gede dulu kalau PI per WI ya. Kalian dilihat pembilangnya ya. PI per WI ini salah ketik. Ya, PI per WI. Jadi pilih yang paling gede dulu. Paling gede adalah yang mana? PI per WI. Ini 5 ya. Ya, 5. Ya, oke, 5. Kok 5? Maksudnya item 3. Oke, item 3. Ini total bobotnya masih 10 ya, jangan sampai melebihi. Ya, terus kemudian yang selanjutnya yang paling gede ini kan item 2. Item 2. Ya, 1. 10 tambah 5, 15 ya. Tambah lagi pasti sudah melebihi ya. Jadi ini yang dipilih. Sehingga ini kalau ini sama ini itu total bobotnya nanti 15 ya. Total profitnya itu adalah 15 tambah 50, 65. Nah, kalau kita bandingkan dengan, kita mau pengen tahu ini, sebenarnya solusi optimumnya berapa sih? Ya kita bandingkan dengan exhaustive search ya tentunya, yang itu sudah pasti menghasilkan solusi optimal. Exhaustive search itu sakti mandraguna ya, dia selalu menghasilkan solusi yang optimum. Tapi lama, tapi lemot ya. Oke, jadi ini memang betul kalau dengan exhaustive search itu solusi optimalnya adalah 65. Berarti greedy by profit dan greedy by density itu menghasilkan solusi optimal. Hore. Ya, sama. Hore. Ya. Oke, silakan kalau mau di screenshot soalnya ada ini tadi salah ketik ini ya, PI per WI. Kalau biar Anda nggak tersesat nanti ke belakang nanti. Ke belakang nanti atau ke depan nanti? Ke depan ya, ke depan nanti. Silakan. Sudah, Pak. Oke, sudah. Selanjut. Sekarang, ini contoh yang lain lagi ya. Oke, contoh yang lain. Ada 6 objek sekarang. Nah, ini meningkat. Caranya sama seperti tadi ya. Caranya sama seperti tadi. Ini kapasitas maksimumnya adalah 100. Ada 6. Nih, kapasitas maksimumnya adalah 100. Ini ya, W. Kita lihat. Nah, caranya sama lah, pokoknya bahasa-bahasa sama dengan tadi ya. Intinya gini aja. Kalau greedy by profit, ini yang dipilih adalah yang profitnya paling gede dulu. 40. 100. Tapi ya sudah, selesai. Ya oke lah. Ambil yang paling gede ini tadi. 40 total profitnya. Greedy by bobot. Greedy by bobot yang paling kecil dulu. Paling kecil dulu bobotnya. Nah ini. 5. Ya udah, ini dipilih. Nah, kan? Terus ini kan bobotnya, nah tambah lagi, oke, 15, terus kemudian tambah lagi, yang paling kecil lagi, ini udah diurutkan ya, enak nih, 20, belum sampai 100, tambah lagi, nah ini 35 tambah 45, ini udah 80, tambah ini juga kemudian habis, selesai, habis ya, ini total bobotnya kalau dihitung adalah 34. Oke, terus greedy by density.
density, den-BI. Nah, oke, kita lihat ini juga lagi-lagi saya PV gitu ya. Jadi 40 dibagi 100, ya 35 dibagi 50. Oke. Cari yang paling gede dulu dari PV-nya ini. Itu yang paling gede adalah 0,7. Pilih. Ya. Terus kemudian 0,7 ini total bobotnya baru 50 ya, aman. Damai Sentosa 70 mana tadi? Ya, ini antara ini, itu atau inu ya. Boleh yang ini dulu. Sebentar. Ini dia nggak milih yang ini dulu ya. Ya, mode ini contoh yang di sini berarti dia milih mungkin yang 0,4-nya dia milih yang ini ya. Ya, oke lah 0,4. Pilih yang ini ya. Ya, demikian dan seterusnya ya. Jadi pilih terus kemudian pilih yang profitnya paling ini dulu. Kan ini 0,7, 0,4, ini kan total bobotnya udah 55. Kalau cari yang 0,4 lagi ini tadi mana ya? 50 tambah 5, 55, 45. Kayaknya ada yang salah ini. Kayaknya dia milihnya yang 0,4. Oh, ini ada 1, ding. Saya tadi salah. Yang paling gede itu 1 tadi. Ternyata ada 1 ya. Oke, yang ini dipilih dulu. Nah, ini dipilih dulu. Nah, ini bobotnya 10. Baru kemudian yang 0,7. 0,7. Nah, itu total bobotnya 60 ya. 60 baru kemudian 0,4. Ini nggak mungkin. Yang cari yang 0,4. 60 ini nggak mungkin. Sehingga cari yang 60 yang ini. Nah, 65 kan. Jadi ini. Oke, terus kemudian dari yang 0,4 lagi nggak mungkin, sehingga 0,2 ini ya. Yang masih bisa mungkin kan, layak, jangan sampai lebih 100. Nah, total profitnya adalah 51. Nah, ternyata bermacam-macam di sini. Ini yang greedy by profit 40, ini greedy by bobotnya 34, greedy by density ini 51. Nah, padahal kalau menurut exhaustive search itu harusnya bisa memilih ini, sini, ini item 2 sama item 3, harusnya solusi optimalnya. Tapi dari ketiga greedy ini nggak ada yang berhasil. Harusnya ini total profitnya bisa 85. Jadi kesimpulannya greedy by profit, bobot maupun density dengan greedy ini tidak ada satupun yang menghasilkan solusi optimal. Jadi gitu ya. Ini kadang-kadang memang greedy itu berhasil, tapi kadang-kadang juga nggak berhasil. Jadi pada contoh ini kan solusi optimalnya adalah ini ya, harusnya item 2 dan item 3 dengan ini ya, total keuntungan kok 53, 83. Ini kalau mau Anda screenshot dulu karena ini ada PV ini, nanti takutnya Anda tersesat nih. VP harusnya PV, dan nanti dibetulkan Anda sendiri ya. Salah ketik ini. Sudah ya? Sudah, Pak. Ini juga 83 ini harusnya. Ya, ini harusnya 83 ini. Ya, oke, contohnya rumah greedy dengan 3 strategi pemilihan objek tidak berhasil memberikan solusi optimal. Solusi optimalnya harusnya yang item 2 dan item 3 yang masuk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau 1 itu yang masuk. Algoritma greedy kesimpulannya ya, tidak selalu menghasilkan berhasil menemukan solusi optimal. Itu masalah 01. Nah, bisa kesimpulannya gitu ya. Oke, memang nggak selalu berhasil. Fraksional ini jarang di ini sih, nanti Anda baca sendiri yang fraksional. Biasanya sering disinggung itu yang, tapi bisa Anda baca, nanti saya kasih ini ya,
Saya kasih bukunya Pak Rinaldi Munir, ingatkan saya nanti ya, yang ada contoh-contoh tentang fractional knapsack. Fractional itu artinya gini, dia nggak jadi kalau 01 knapsack itu adalah satu objek itu masuk atau tidak, hanya 0 sama 1 biner. Sementara fraksional itu ada gradasi. Kalau misal objeknya berupa karung beras, karung kedelai gitu-gitu ya, karung cengek itu ya, cabai itu kan bisa, katakanlah per karungnya ada 100 kilo gitu ya. Itu kan bisa diambil sebagian. Misal beras 100 kilo, objek berikutnya ya, beras 50 kilo, objek selanjutnya beras 30 kilo. Nanti seandainya itu nggak cukup, yang 100 kilo bisa diparuh menjadi 2. Nah, itu yang fraksional itu seperti itu. Kalau yang 01 itu objek-objek yang nggak mungkin diparuh-paruh gitu, misal objek TV itu nggak mungkin digergaji, biar cukup, maksudnya nggak bisa digergaji gitu ya. Laptop, nggak mungkin digergaji, diparuh, laptop ya sudah, laptop masukkan atau tidak gitu. Ya, itu maksudnya knapsack. Maksudnya yang 01 knapsack. Kalau yang fraksional itu yang bisa dipecah itu per objeknya. Kompleksitas waktu, wah ini udah jam 4 kurang dikit. Oleh karena XI itu ini yang apa itu namanya, fraksional ya. Kalau fraksional knapsack itu tidak mungkin dengan exhaustive search ya, karena objeknya itu kan dia kontinu antara 0 sampai 1. Jadi katakanlah satu objek ini satu karung beras ini kan 100 kg ya, kilogram. Objek yang lain misalnya ini karung kedelai itu 50 kg gitu ya. Nanti bisa diparuh atau 3/4-nya di sini gitu ya, biar cukup masukkan dalam knapsack. Nah, ini nggak bisa pakai exhaustive search karena exhaustive search itu hanya untuk objek yang biner 0 atau 1, masukkan atau tidak gitu. Jadi nggak bisa pakai exhaustive search, jadi bukan ini ya. Artinya nanti bukan combinatorial problem lagi itu nanti. Exhaustive search itu kan untuk combinatorial problem. Combinatorial problem itu kan untuk objek yang discrete. Ini kan jadi nilainya kontinu kan gitu ya. Ya, ini kontinu. Bisa setengahnya, bisa setengah dari objek, bisa apa? 3/4-nya dari objek gitu ya. Oke. Ini juga sama. Ini hasilnya ternyata untuk fraksional pun juga nggak selalu menghasilkan solusi optimal. Ya, oke. Sebenarnya ada juga contoh yang lain lagi, nanti saya sampaikan di pertemuan berikutnya ya. Banyak contoh-contoh di greedy yang lain. Kita akan selesaikan, ini selesai materinya yang untuk hari ini.